Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Juli 2024. Saudara, kembali saudara kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diundang untuk mengikuti Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 26 ayat 7 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 12 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 19, dan Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, masuk sekolah anak-anak sudah dimulai. Tak sedikit saudara para ibu-ibu mulai stres mengurus anak-anaknya saudara. Mulai dari seragamnya lah, bukunya, bekal camilannya saudara. Dan belum lagi anak yang baru masuk TK atau masuk kelas 1 SD saudara. Yang mana dari rumah sudah ngewek saudara. Mengeluarkan air mata, ngambek. Tak sedikit ibu-ibu mengalami kelelahan. Tak ketinggalan dengan bapak-bapaknya yang dari pagi hingga sore bahkan sampai malam harus menguras keringat saudara untuk dapat menghasilkan uang demi kebutuhan keluarga. Sekuat-kuat apapun seorang bapak saudara, seorang lelaki pasti mengalami kelelahan dan kepenatan. Dari pagi, siang, sampai malam di luar saudara. Pasti lelah, letih, lesu saudara. Tak sedikit para suami menghilangkan kepenatannya dengan karaoke, minum, judi, bahkan perempuan. Begitu juga dengan perempuan ibu-ibu. Mereka melepaskan kepenatannya dengan shopping, saudara, ke mall-mall, ngerumpi, nonton drakor. Dan ada juga tak sedikit melepaskannya dengan minum dan judi. Apakah pelarian ini dapat menyelesaikan stres, keletihan, lelah? Dapatkah dengan itu semua akan mendatangkan kelegaan, kenyamanan? Bukannya kelegaan, kenyamanan saudara, justru kehidupan semakin ruwet, semakin kacau karena masalah kebutuhan keuangan semakin membengkak. Nah, hari ini saudara, Sang Junjungan kita, Baginda Kristus Tuhan kita, mengundang kita semua yang hidupnya mengalami kepenatan, kelelahan, letih ini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kita semua yang keletihan, lelah saudara, yang menjalani hidup ini saudara, diundang, dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dia akan memberikan kelegaan tidak seperti yang diberikan dunia ini saudaraku. Kelegaan penuh damai sejahtera. Mengikuti dia akan memiliki pengharapan. Namun Yesus melanjutkan undangannya ini dengan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Matius 11 ayat 29. Kuk berbicara tentang aturan yang mengikat saudaraku yang terkasih. Pada saat itu, bangsa Yahudi terikat berbagai macam aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Bahkan semua para ahli saudara, saat itu ada sekitar 600 aturan yang wajib dipatuhi. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sungguh
Begitu enak saudara. Karena secara manusia mustahil untuk mengerjakan, melakukan, menjalani hukum Taurat dengan sempurna. Namun di dalam Yesus, melalui karya-karya salibnya, kita yang percaya kepadanya menjadi sempurna. Karena dialah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Dalam undangan ini saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama saudaraku, Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk datang dan mengikuti Dia. Mengikuti Yesus artinya percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadi yang hidup di dalam Dia. Hal ini merupakan tindakan yang menentukan dan bersifat pribadi saudara. Keputusan pribadi ini menjadi sadar dan menentukan konsekuensi yang akan kita terima. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan konsekuensinya saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk memikul kuk yang dipasang dan belajar kepadanya. Yesus tidak saja mengajak kita untuk mengikuti Dia saudara, tetapi Ia juga menyuruh saudara, menyuruh kita memikul kuknya. Mengikuti dan memikul kuknya ini, kedua tindakan ini, datang kepadanya dan memikul ini merupakan 2 tingkat penyerahan diri berbeda yang harus diambil setiap orang percaya. Setiap orang yang mau mengikuti Dia saudara. Selama berabad-abad, berjuta-juta orang telah datang kepada Kristus. Ingat, selama berabad-abad, berjuta-juta orang telah datang kepada Kristus dan telah menerima keselamatan yang dijanjikannya. Tetapi banyak di antara mereka yang gagal memikul kuk penyerahan diri dan belajar kepadanya. Dan hari ini saudara, kita diingatkan oleh Yesus kepada kita semua, supaya kita mau mengikutinya dan memikul kuk bersama Dia. Dan yang ketiga, Yesus memanggil kita untuk mendapat shalom. Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan. Orang yang letih lesu dan berbeban berat justru dipanggil untuk memikul kuk Kristus, dan hasilnya saudara yang luar biasa dan ajaib adalah kelegaan dan ketenangan. Kelegaan, shalom, kenyamanan, damai akan berhasil kita peroleh kalau kita mau datang dan mengikuti Dia, mengikuti dengan sungguh-sungguh dan penuh ketaatan sempurna pada kehendak Allah Bapa. Semuanya ini tak akan kita dapat dari manapun saudara, kecuali hanya datang kepada Dia, Sang Baginda junjungan kita Yesus Kristus, dan menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Jika mengikuti Dia dan menaati kehendaknya, kita akan mengalami kehidupan yang indah,
selaras, harmonis, dan bahagia, penuh sukacita, damai sejahtera. Apakah kita saat ini mengalami kepenatan, saudara? Apakah saudara saat ini mengalami keletihan, saudara? Ingat, jangan melepaskan semua kepenatan kita ini, keletihan kita ini kepada dunia. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus dan ikutilah Dia. Pikulah Kristus dan belajarlah kepadanya. Dapatkanlah damai sejahtera sejati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita mau responi undangan Yesus Tuhan ini bukan saja di saat kepenatan, kelelahan, tapi setiap saat saudara, setiap hari, setiap tarikan nafas kita saudara. Kita mau datang kepadanya, mengikuti Dia. Kita mau menyerahkan secara total kehidupan kita. Kita mau memegang tangannya selalu saudara. Karena di dalam tangannya, di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus ada pengharapan saudara. Ada penyelamatan. Secara total kehidupan kita di dalam tangan penjagaan Tuhan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus, maka kita akan mengalami sukacita, damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.